Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Ibu Dewi Aryani Hermanus bersama Bapak Peter yang saya hormati dan yang saya banggakan, jajaran bersama jajaran manajemennya, Pak Kamal, Pak Denny, Pak Bagus, yang gaptek belum bisa masuk, saya lebih canggih daripada beliau. Nggak bisa masuk, Pak Darman, nggak bisa masuk. Saya sudah terkenal orang gaptek, tapi saya bisa ini pakai handphone saya sendiri. Oh, luar biasa. Masya Allah. Saya sudah punya email. Jangan tanya pasportnya, jangan tanya pinnya, passwordnya. Terima kasih. Dan orang yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya muliakan, beliau adalah Bapak Haji Zaid Junaidi, SEMM, adalah upline sponsor sekaligus beliau ini juga bagian daripada keluarga kami. Betul-betul kalau seandainya dulu kami tidak betul-betul dipaksa seperti corona kayak gini, mungkin saya juga masih nggak tahu masih kemana. Terima kasih sekali Pak Zaid Junaidi yang telah mengajak kami ke Sanhub ini. Dan semua mitra Sanhub yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan karena karunia dan rahmatnya lah sehingga kemudian kita bisa melakukan amal baik silaturahmi walaupun dengan virtual. Bener ngomong saya dengan virtual ya kayak gini dengan Zoom. Bener ngomongnya bener ya. Mohon maaf kalau ngomongnya bener saya. Ini betul-betul luar biasa. Ini semua adalah karena rahmat dan karunia Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga patut kita syukuri dalam suasana seperti ini kemauan kita untuk silaturahmi itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Itu betul-betul luar biasa. Semoga ini adalah bagian rasa syukur kita semua sehingga Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menambahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang akhirnya memperbesar daripada Sanhub ini. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya yang kedua, salat dan salam semoga sampai kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah yang beragama Islam, kita akhirnya tahu tentang ajaran Islam. Semoga ini semua yang kita lakukan sudah begitu sempurna ajaran Islam yang menyempurnakan dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Dan semoga dengan upaya kita mengisi acara ini adalah bagian daripada ta'alum untuk belajar, menambah pengetahuan kita untuk menyempurnakan keislaman kita. Semoga di kelak nanti kita akan bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, ini ada jadi suasana pandemi ini adalah semestinya kita memiliki Tuhan sama, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai jagat dunia ini. Termasuk yang ada juga Tuhannya Bu Dewi yang akhirnya membawa Sanhub itu adalah sudah merupakan ketentuan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka di dalam kitab Islam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah berfirman pada surah di dalam surah Fussilat ayat 31 itu yang Allah berfirman,
Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi kami, kata Allah, kami ini adalah pelindung-pelindung kamu semua di kehidupan dunia ini maupun besok di akhirat. Karena hidup kita itu nyambung, Tuhannya sama, baik di dunia maupun di akhirat besok itu sama. Maka nggak usah macem-macem kalau kemudian kita di dunia ini, karena kelak kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu peroleh, dan apa yang kamu inginkan, matad'una anfusakum wa fiha matad'un, maka dia dan akan memperolehnya ketika kemudian engkau memintanya. Jadi kalau engkau berusaha, maka engkau akan mendapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini jadi kecanggihan teknologi sekarang ini ada bisa menutupi kekurangan yang ada pada diri kita. Banyak kekurangan yang ada pada diri kita itu bisa ditutupi dengan ini. Contohnya bisa jadi loh yang hadir di tempat sekarang ini ada yang nggak pakai celana. Kenapa? Karena yang tahu cuma badannya ke atas. Pak Kamal badannya ke atas. Jangan-jangan nggak pakai celana. Tapi pakai sarung. Kalau saya pakai sarung, makanya saya bisa ngomong seperti itu. Itu kekurangan yang ada di kita. Tapi manfaatnya itu luar biasa. Yang saya tadinya kalau tampak ketemu orang yang remeng-remeng, begitu pakai kayak gini, itu saya tampak bening. Walaupun belum saya pakai Greselina, saya belum pakai. Saya khawatir kalau nanti begitu saya kenceling itu, istri saya malah pangling. Tanya, Mas siapa? Gitu. Wah, malah bingung. Ikan saya apa adanya hadirin. Bapak Ibu saudara yang saya hormati. Nah, maka di awal tadi perlunya kemudian kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena begitu bersyukur dalam surat Ibrahim ayat 7 itu bahwa nanti Allah pasti akan menambahkan rahmat dan karunia-Nya karena kesyukuran itu. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu, sekarang ini dunia Mas dari 120-an dunia itu semua kena pandemi. Tidak termasuk Indonesia, dan semua bidang usaha juga kena imbasnya, terlebih pariwisata dan lain sebagainya tadi sudah disebutkan oleh Bu Dewi. Namun ada yang semestinya sekarang masih eksis, itu adalah hal-hal yang berkaitan kesehatan, termasuk produk Sunhub 100% adalah produk-produk kesehatan. Nah, bagaimana ini semua lalu kemudian itu bisa bermanfaat guna kepada mereka orang-orang yang ada di luaran sana? Maka kalau cobaan itu datang semestinya adalah proses untuk menaikkan grid seseorang, menaikkan grid satu wilayah, menaikkan situasi, menaikkan orang menjadi lebih baik. Maka kalau kemudian di dalam surah Al-Baqarah itu juga disebutkan bahwa Allah berfirman pada ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi. Jadi al-ayah. Jadi dan sungguh kami akan menguji kepada kamu semua orang-orang dengan sesuatu yang menjadi orang menjadi rasa takut. Takut kemudian dia lapar, takut dia kemudian kekurangan hartanya, takut kemudian kehilangan jiwanya. Sekarang ini banyak orang-orang yang takut yang seperti itu. Maka bagaimana kemudian supaya kehadiran kita, orang yang kemudian kita ini adalah bagian daripada kehidupan yang ada di lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita cintai, termasuk banyak orang yang di luaran sana yang membutuhkan kita. Mana orang sakit, orang bermasalah dengan kesehatannya, orang bermasalah dengan finansialnya. Itu semestinya mereka butuh kehadiran kita. Lewat media ini, insya Allah menjadi sarana, betul-betul menjadi sarana untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Maka dari dalam firman itu bahwasanya kalau ujian itu, pandemi itu, saya katakan ini bukan musibah. Itu masalah kecil. Masalah kecil. Kenapa? Karena semestinya masalah pandemi COVID-19
Ya. COVID-19, wah bahasanya keren banget itu. Nah, itu adalah masalah kita tidak boleh ketemu dengan cara offline, tapi kita masih bisa lakukan dengan online. Tapi kita ini sudah 1 tahun kelangkaan dipsi, wah itu rasanya betul-betul musibah bagi usaha Sanhub ini. Tapi yakin perusahaannya masih, pemiliknya komitmennya cukup tinggi, dan beliau sudah berikrar berkali-kali mau minta bukti apalagi keseriusannya ini. Maka kalau seperti itu adalah semestinya kita tidak perlu ragu lagi. Karena hal itu adalah semestinya adalah bagian daripada kita sebagai umat yang beriman, yang bertuhan, ketika sudah ada komitmen itu. Jangan kemudian kita lalu kemudian main-main dengan komitmen itu. Apa yang harus dilakukan? Maka orang-orang yang ketika kemudian dia bersabar dan melakukan hal-hal yang positif, maka mereka akan mendapatkan ampunan, mereka akan mendapatkan akan mendapatkan ketenangan, kegembiraan, karena orang mendapat dan nilai-nilai yang besar. Maka di dalam surat Hud ayat 11 itu Allah berfirman seperti ini. Illal ladzina sabaru wa amilus sholihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Kalau saya terjemahkan itu illal ladzina. Jadi orang ketika kemudian ada pandemi ini bertahan dan akhirnya orang-orang ini bersabar, nunggu dipsi wae kok bersabar, itu adalah orang-orang, dan di samping bersabar dia wa amilus sholihati. Jadi kecuali orang-orang yang bersabar wa amilus sholihati dan mereka melakukan aktivitas yang bagus yang diajarkan oleh orang-orang yang telah berhasil. Kalau dalam bahasa MLM itu adalah upline sponsor kita, sudah kita ikuti saja amilus sholihah itu. Buat tim, kita lakukan buat tim. Untuk lakukan dengan online, kita lakukan dengan online. Online. Magfiratun, mereka semua itu akan mendapatkan ampunan. Kalau sudah mendapatkan ampunan itu mendapat ketenangan, kesenangan. Wa ajrun 'adzim, ajrun itu adalah nilai pahala. Nah dalam ini kalau kemudian itu akan mendapatkan bonus yang besar. Kabir itu ajrun kabir, itu nilai pahala yang besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah, pahala besar yang dimaksud itu kalau sekarang sudah sistemnya sudah berubah, lalu ada 3 juta per hari, itu bagaimana dimaksimalkan? Itu sudah luar biasa. Maka cobaan-cobaan itulah yang kemudian akhirnya yang ketika kemudian masih kita bertahan, karena semestinya ketika orang-orang punya komitmen, itu Allah pasti akan mencobanya. Itu pasti. Jadi di dalam Quran surat Ankabut itu ayat 2 itu kayak gini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakula wa amanna wa hum la yuftanu. Ahasiban nasu, apakah orang-orang itu ayyutraku yang mereka kemudian akan kami biarkan ayyakula amanah, ketika mereka mengucapkan amanah, kami punya komitmen, kami beriman itu kepada Tuhan. Wahum la yuftanu, mereka tidak dicoba. Oh tidak, itu pasti akan dicoba. Ketika kita sudah masuk di sebuah MLM ini, itu adalah kemudian saat dulu ketika kemudian begitu besar, kita ada di dalamnya, happy, asik, itu ya harusnya ketika kemudian saat ini, ya jangan dong lalu kemudian malah yang diomongkan malah kecil, jangan. Itu karena ini cobaan. Ini cobaan harusnya, karena apa? Itu adalah diuji. Maka dulu juga sudah pernah ada umat-umat yang diuji. Dulu saya yakin Sanhub ini sudah 22 tahun itu adalah sudah malang melintang. Ujian dari uji cobaan dan cobaan yang silih berganti. Itu semua sudah dilalui. Maka jangan kemudian sekarang ini. Makanya kalau saya teringat lagunya si Didi Kempot itu apa ya? Pamer Bojo yang sekarang ngetren itu. Ada Mas Ayi coba ini.
Ini kan lagu ini. Nah di tengah-tengah setelah ref itu ada bunyi seperti ini. Dudu klambi anyar sing mbok pamerke marang aku. Nah sekarang enggak, banyak orang melakukan gini. Dudu penghasilan lama yang kamu dapatkan dari Sanhub itu kamu pamerke, ning MLM anyar yang kau pamerkan di hadapanmu itu kan loro itu. Ya jangan seperti itu. Lagi kena musibah ini bareng-bareng diangkat bareng-bareng. Ayo gitu loh. Jadi dudu hasil mbiyen sing mbok pamer kening aku. Nanging MLM liya sing mbok pamer kening aku. Ngono yo. Sekarang lu tinggal kita itu jahidu. Waman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Dalam surat Al-Ankabut itu tadi dilanjutkan ayat yang ke-6 itu bunyinya. Jadi sekarang ini tinggal bersemangat saja. Sebagaimana sudah ditunjukkan upline sponsor kita, top leader kita itu, semangat. Atasnya maaf saya ngikutin ngendi ngomongnya Bu Murniasih, Bu Hajah Murniasih aja. Gaptek saja itu bisa. Itu apalagi yang canggih-canggih sekarang zamannya online itu lebih bisa. Itu. Jadi cuman jahadu, waman jahada, siapa yang bersungguh-sungguh, fa innama yujahidu, maka sesungguhnya dia bersungguh-sungguh li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Innallaha la'aghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Tuhan itu, Allah itu adalah Maha Kaya dan Maha mengetahui seluruh alam dari seluruh alamnya. Jadi kalau perusahaannya masih eksis, masih itu leadernya masih itu, yang kenapa kemudian harus seperti itu? Janganlah seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, di akhir kisah ini yang akan saya sampaikan adalah ini kaitannya dengan kejadian-kejadian karantina. Semestinya kejadian karantina itu bukan hanya sekarang. Dulu ada kisah, yaitu kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pada waktu itu dikarantina di dalam perut, di dalam perut ikan. Lalu setelah keluar dari perut ikan, lalu kemudian beliau akhirnya bisa diangkat menjadi nabi, dan umatnya banyak yang bertobat kepadanya. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika dia dituduh melakukan perbuatan tidak senonoh kepada salah satu istrinya menteri, lalu dimasukkan di penjara. Begitu keluar dari penjara, karena dia termasuk orang yang diberikan kehebatan oleh Allah untuk mengetahui takbir daripada mimpi, akhirnya bisa keluar. Setelah keluar, dia bisa menjadi nabi dan menjadi seorang raja pada waktu itu. Nabi Musa alaihissalam 40 hari di karantina. Yang tadi di penjara, di penjara. Lalu Nabi Musa 40 hari. Lalu setelah itu dia keluar dan akhirnya menjadi nabi. Termasuk Nabi Muhammad SAW 40 hari di Gua Hira. Di karantina, keluar, diangkat oleh Allah. Dan banyak orang yang kemudian bertobat dan akhirnya kemudian beriman kepada Allah. Maka sekarang ini pandemi ini mengkarantina kita semua. Semoga dengan kisah yang saya sampaikan, karantina ini adalah menjadikan Sanhub dan kita semua, orang-orang berbondong-bondong masuk bersama kita semua, Sanhub, sehingga akhirnya bisa menjadi besar sebagaimana kisah yang saya sampaikan. Amin ya Rabbal alamin. Saya akan berdoa kepada Allah dan mohon untuk yang beragama lain mengamininya secara Islam. Semoga kita semua segera lepas dari pandemi ini dan Sanhub semakin sukses, semakin jaya. Amin ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan hamilin, hamdan wa yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ala habibika ya sayyidana ya Rasulullah, aghizna sari'um bizatillah. Amin. Matawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa wasi arzaqana wa ahsin aqibadana. Nudiya ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aswal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mawat. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamatan min kulli ithmin wal ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma nas'aluka al jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adfa' 'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya munkar wa syadaida wa su'al fitani war riba wa zina Wantifi bi'alati hadhil Indonesia khosoh wa fil bulgani muslimina amah bi rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min Engkau yang maha mengetahui keterbatasan ikhtiar kami ya Allah, dan Engkau yang maha mengetahui ketidakmampuan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga Engkau selalu menemani ikhtiar kami untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan di dunia wal akhirah. Kami ingin berubah menjadi lebih baik ya Allah, dan kami ingin selalu berbuat baik. Temani kami dengan rahmat-Mu, temani dengan keagungan-Mu, temani dengan kekuasaan-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampuni kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan keluarga kami, kesalahan anak-anak maupun istri maupun suaminya, ibu-ibu semua ya Allah. Engkau lah yang mantas kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, kesalahan para orang-orang yang telah berjuang di sana dan yang sudah meninggal ya Allah. Ampuni mereka semua Allah. Engkau lah yang maha pengampun atas segala khilaf dan dosa kami ya Allah. Engkau yang maha tahu-tahu, maha melihat, maha mendengar, maha kuasa atas segalanya. Mudahkan urusan dunia kami ya Allah. Lancarkan pekerjaan kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami lewat sanggup semoga ya Allah, sehingga kami bisa membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan bisa menunaikan ibadah haji dan umroh ke Mekah Al-Mukarramah dan ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madinatul Munawwarah. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar atas doa kami, yang mengabulkan atas doa kami, yang maha kuasa atas segalanya. Mohon kabulkan doa kami ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang pandai bersyukur atas nikmat yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.